Kaisar Naga Abadi Chapter 4401 Bahasa Indonesia. Bab 4401, Berbaring Seperti Anjing. Lu Ming menamparkan wajah Ye Lusikai dengan keras, memaksanya menelan kembali kata-kata, "Saya mengaku kalah." Kemudian, dia menekan dengan tangannya, dan sebuah kekuatan dahsyat meledak, menyelimuti seluruh tubuh Ye Lusikai. Dengan suara keras, Ye Lusikai berlutut di depan Lu Ming. Mata ganti mata. Sebelumnya, suku manusia surgawi memperlakukan pasukan penghancur surga dengan cara yang sama. Sekarang, Lu Ming membalas budi dengan cara yang sama. Dia ingin suku manusia surgawi merasakan bagaimana rasanya dipermalukan di depan umum. Suku manusia surgawi gempar. Mereka berbeda dari tentara penghancur langit. Suku manusia surgawi telah menguasai alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama bertahun-tahun, mereka memandang rendah alam semesta dan menganggap semua makhluk lain sebagai semut. Setiap anggota suku manusia surgawi akan diperlakukan dengan hormat dan jarang dipermalukan. Pada saat ini, salah satu talenta terbaik dari suku manusia surgawi sedang berlutut di depan Lu Ming. Selama ini, makhluk hidup lain selalu berlutut di hadapan mereka. Kapan mereka pernah berlutut di hadapan makhluk hidup lain? Oleh karena itu, ketika hal itu terjadi, kemampuan mereka untuk menahannya sangat rendah, dan mentalitas mereka hancur total. Sialan, apa yang kau lakukan? Kamu melakukan kejahatan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu sudah selesai, kamu sudah benar-benar selesai. Banyak pembudidaya dari suku manusia surgawi berteriak sambil marah-marah dengan mata terbelalak. Melihat keadaan suku manusia surgawi itu, masyarakat suku lainnya tiba-tiba merasakan rasa senang dan bangga yang tak terkira. Namun, Lu Ming membalas mereka dengan tindakan yang lebih keras. Wah! Dengan tekanan kekuatan terlarang, seluruh tubuh Ye Lusikai jatuh ke tanah, tulang-tulangnya berderit saat dia batuk seteguk besar darah. Kelihatannya ia sedang bersujud di hadapan Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming menghentakkan kakinya ke muka Ye Lusikai. Ah! Semua kultivator manusia surgawi meraung marah. Mereka begitu geram hingga tampak seperti terbakar. Kali ini, bahkan para master surgawi dan tokoh-tokoh tingkat surgawi di luar pun tak sanggup menahannya. Lu Ming, apakah kau tahu akibat mempermalukan suku manusia surgawi? Seorang dewa tua yang terhormat berbicara, ancamannya jelas bagaikan siang hari. Namun, apakah Lu Ming akan takut? Lu Ming melirik ke arah lawan bicaranya dan berkata dengan nada meremehkan, "Orang tua, apakah kau pikir aku takut? Kau bahkan mengancamku dengan mengatakan jika aku tidak melakukannya, kau akan membiarkanku pergi." Diejek oleh Lu Ming, pupil mata sang tetua surgawi mengerut dan niat membunuh yang dingin terpancar di matanya meskipun dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena mereka ada di sini, mereka tidak akan bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan keinginan untuk membunuh Lu Ming. Seekor semut rendahan berani mengejeknya, seorang bangsawan surgawi. Dia sangat berani. Namun, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Pertama, dia tidak bisa menundukkan wajahnya untuk berdebat dengan seorang junior. Kedua, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Lu Ming benar. Jika Lu Ming tidak melakukan ini, suku manusia surgawi tidak akan membiarkannya pergi. Itu jelas mustahil. Oleh karena itu, apa yang perlu ditakutkan Lu Ming? Kalian para kultivator suku manusia surgawi menganggap diri kalian hebat dan berkuasa, tetapi biar kukatakan, di hadapanku, kalian hanyalah anjing. Apakah kalian mengerti? Kalian harus patuh. Orang-orang di belakang, dengarkan baik-baik. Jika kalian bertemu denganku di kompetisi, lebih baik kalian berbaring patuh seperti anjing. Jika tidak, kalian semua akan berakhir seperti ini. Suara Lu Ming menyebar ke segala arah. Ledakan-ledakan-ledakan. Kemarahan, kemarahan bertambah kemarahan. Hampir semua kultivator suku manusia surgawi melepaskan aura mereka yang kuat. Bahkan kultivator tingkat terhormat surgawi tidak dapat mengendalikan aura mereka. Ah! Ah! Ah, aku sangat marah. Kau cari kematian, kau cari kematian, kau cari kematian. Aku akan mencabik-cabiknya.
Para anggota suku manusia surgawi yang masih muda dan setengah baya meraung marah dan mengamuk. Mereka ingin sekali menerkam Luming dan mengulitinya hidup-hidup. Niat membunuh yang mengerikan berkumpul di udara dan bersiul, tetapi Luming tidak terganggu sama sekali. Dia dan suku manusia surgawi sudah lama bermusuhan, jadi dia merasa sangat nyaman untuk membuat marah para pembudidaya suku manusia surgawi yang sombong ini. Dia merasa segar kembali saat melihat para penggarap suku manusia surgawi mengamuk. Dia bukan satu-satunya. Para anggota pasukan penghancur surga merasa lebih segar. Penghinaan yang mereka derita sebelumnya telah terhapus. Seolah-olah semua pori-pori di tubuh mereka telah terbuka dan mereka merasa sangat nyaman. Cara mereka memandang Luming telah berubah. Di mata mereka, Luming telah menjadi sangat imut. Wah, pada saat ini, Luming melancarkan gerakannya lagi. Ia menendang dan mendaratkan tendangan di kepala Yelusikai. Dengan suara keras, kepala Yelusikai meledak dan ia tewas di tempat. Tentu saja, dia tidak akan benar-benar mati di sini. Mayat Yelusikai berubah menjadi sinar cahaya dan terbang kembali ke Lotus, sebelum kembali mengembun. Yelusikai telah bangkit kembali. Hanya saja auranya sedikit lemah dan dia menatap Luming dengan ketakutan di matanya. Dia sudah takut kepada Luming dan telah mengembangkan setan di dalam dirinya. Orang ini sebenarnya memiliki 12 bintang kecakapan tempur. Beberapa kultivator suku manusia surgawi, seperti Ye Chu Tianji, sudah mulai tenang. Pada saat itu, Ye Chu Tianji menatap Luming dengan niat membunuh yang dingin. Di alam semesta, sudah banyak sekali orang yang telah mencapai 12 bintang kecakapan bertempur dan dapat dibandingkan dengannya. Sebelum dia memasuki kota abadi tertinggi, dia mengira hanya Yeling Hongye yang sebanding dengannya di seluruh alam semesta. Apa yang diinginkannya adalah menjadi tak terkalahkan di alam semesta, dan menaklukkan suatu era. Di belakangnya, Xian Yanxing lainnya berlari keluar. Dia sebenarnya juga memiliki 12 bintang kekuatan tempur, tidak lebih lemah darinya. Ini membuatnya sangat marah. Tapi sekarang, level pertarungan Luming sebenarnya adalah 12 bintang. Meskipun kultivasi Luming hanya berada di alam kaisar dewa tingkat 8, ia dapat dengan mudah menerobos. Selama ia diberi waktu, tidak akan sulit baginya untuk menerobos. Saat itu, Luming akan menjadi eksistensi yang tidak lebih lemah darinya. Terlalu banyak, dia tidak tahan lagi, dia harus membuang beberapa. Dia sudah merencanakan bagaimana cara menyingkirkan Luming setelah meninggalkan kota abadi tertinggi. Akan lebih baik jika dia bisa menyingkirkan Xian Yanxing juga. Luming kembali ke Lotus di bawah tatapan dingin dan mematikan. Akar bunga teratai di bawah kakinya dengan cepat tumbuh lebih tinggi, menjadi 40 kaki. Setelah Luming, kompetisi dilanjutkan. Totalnya ada 36.000 orang, yang berarti akan ada 18.000 pertandingan. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Selama periode ini, Luming melihat mawar hitam, pedang kaisar 1, Yin Jiuling dan yang lainnya mengambil tindakan. Mereka dengan mudah menghadapi lawan mereka tanpa tekanan apapun. Kompetisi kali ini memakan waktu sebulan penuh sebelum akhirnya berakhir. Dengan cara ini, tinggi akar teratai telah berubah dengan jelas. Di antara mereka, akar teratai milik 18.000 orang tumbuh setinggi 4 zang, sedangkan akar teratai milik 18.000 orang lainnya tumbuh setinggi 2 zang. Luming dan kelompoknya berdiri di atas teratai setinggi 4 kaki, menghadap ke teratai lainnya yang tingginya 2 kaki. Orang-orang yang berada di bunga teratai setinggi 2 kaki harus memandang ke atas. Hal ini memicu semangat juang banyak orang. Kaisar Naga Abadi Chapter 4402 Bahasa Indonesia. Bab 4402, Meremehkan Gelembung. Aku masih punya kesempatan. Aku pasti akan berusaha keras untuk naik pangkat. Kegagalan sesaat tidak ada artinya. Cepat atau lambat aku akan berdiri di atas dan memandang rendah orang lain. Di atas lotus yang tingginya 20 kaki, banyak orang bersorak dalam hati dan mengumpat pada diri mereka sendiri. Semua orang ingin berdiri di tempat yang tinggi dan memandang rendah orang lain. Teratai ini tampaknya mampu membedakan tinggi dan rendahnya setiap orang.
Dan orang-orang yang berdiri di atas bunga teratai setinggi 4 kaki itu tidak berani ceroboh. Mereka diam-diam memperingatkan diri mereka sendiri bahwa mereka harus terus menang, karena begitu mereka kalah, orang lain akan muncul di atas mereka dan memandang rendah mereka, dan mereka harus memandang tinggi orang lain. Itu hanya sekedar bunga teratai yang tumbuh dan jatuh, tetapi telah membangkitkan semangat juang setiap orang. Segera, babak kedua kompetisi dimulai. 2 teratai dengan akar setinggi 4 zanglong terbang menuju ring pertarungan. Area pertama adalah area 40 kaki. Secara umum, itu adalah pertarungan antara 2 orang di atas bunga teratai setinggi 4 kaki dan sama tingginya. Hanya pada keadaan khusus akan terjadi pertarungan antara bunga teratai yang tingginya berbeda. Itu gelembung. Hati Luming tergerak. Tak disangka, tibalah giliran gelembung yang bertarung di laga pertama babak kedua. Lawan Bubbles juga merupakan seorang berbakat muda dari suku manusia surgawi. Sebenarnya itu adalah tikus roh ruang waktu. Penampilannya cukup bagus. Bakat tertinggi dari suku manusia surgawi itu sangat bangga. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan mengukur gelembung-gelembung dengan acuh tak acuh. Setelah memberikan beberapa komentar, dia berkata, "Akui saja kekalahan. Aku tidak ingin menindas wanita, terutama wanita cantik. Ia punya modal percaya diri, sebab ia dianggap sebagai orang puncak kesayangan surga di antara suku manusia surgawi, dengan kekuatan tempur setara 10 bintang. Mereka hanya berada di bawah 9 putra dan putri surga. Meskipun tikus roh ruang waktu dapat mengendalikan waktu dan ruang dan sangat berbakat, dia tetap tidak menganggapnya serius." "Kau ingin aku mengaku kalah?" Bubbles terkejut. "Benar sekali. Cepatlah mengaku kalah agar tidak dipermalukan," kata prajurit terpilih dari suku manusia surgawi. "Kalau saja dia bukan seorang wanita, melainkan tikus roh ruang waktu, dia pasti ada di pihak istana surgawi. Itulah sebabnya dia memberinya kesempatan. Kalau saja itu dari pasukan penghancur surga, dia pasti sudah menyerang sejak lama dan tidak memberi mereka kesempatan." Sebagian besar pembudidaya suku manusia surgawi juga tenang dan santai, berpikir bahwa mereka pasti akan memenangkan pertandingan ini. Namun, beberapa pembudidaya suku manusia surgawi tidak tampak bahagia. Misalnya kamu Cu Tianji, kamu Cu Qianyu, dan yang lainnya. Lagi pula, mereka telah bertarung atau melihat gelembung bertarung sebelumnya dan mengetahui kekuatannya. Itu adalah 11 bintang kecakapan pertempuran yang asli. Lebih jauh lagi, itu adalah kekuatan ruang waktu yang sangat sulit untuk dihadapi. Bakat tertinggi dari suku manusia surgawi ini benar-benar meminta gelembung untuk mengakui kekalahan. Bukankah ini lelucon? Bukankah dia hanya meminta penghinaan? "Ye Hanlin, akui saja kekalahanmu." Ye Cu Qianyu berbicara. "Apa?" Penguasa suku manusia surgawi di atas ring pertarungan adalah Ye Hanlin. Dia tak dapat menahan perasaan sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Ye Cu Qianyu. Dia bukan satu-satunya. Anggota suku manusia surgawi lainnya juga tercengang. Ye Cu Qianyu sebenarnya meminta Ye Hanlin untuk mengaku kalah. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang salah dengan kepala Ye Cu Qianyu? Melihat Ye Hanlin berdiri di sana dengan linglung, kamu Cu Qianyu menjadi cemas. Dia tahu bahwa Bubbles ada di pihak Luming. Jika Bubbles menyerang, Ye Hanlin mungkin akan dipermalukan lagi. Daripada dipermalukan, lebih baik mengakui kekalahan. "Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang untuk mengaku kalah, jadi cepatlah mengaku kalah," kata Ye Cu Qianyu. "Mengaku kalah? Tidak mungkin." Ye Hanlin menggelengkan kepalanya dan menolak, sambil berkata, "Yang mulia, meskipun Anda adalah kaisar, Anda tidak dapat membuat saya mengaku kalah. Jangan khawatir, itu hanya tikus roh ruang waktu. Mudah untuk menangkapnya. Kamu bukan tandingannya." Wajah Ye Cu Qianyu menjadi gelap. Apa? Kali ini semua yang hadir bahkan lebih terkejut lagi. Apa yang dikatakan Ye Cu Qianyu? Ye Hanlin bukan gelembung, cocok. Ye Hanlin memiliki 10 bintang kecakapan tempur. Mungkinkah gelembung juga memiliki 10 bintang kecakapan tempur? Atau bahkan lebih kuat? Itu tidak mungkin. Sejauh pengetahuan mereka, di antara para dewa kaisar tikus roh ruang waktu, tidak ada yang memiliki kekuatan tempur 10 bintang.
Yang terkuat hanya memiliki kekuatan tempur 9 bintang. Bukankah Hanlin akan menjadi gelembung korek api? Reaksi pertama banyak orang adalah tidak percaya. Ye Hanlin sendiri tidak mempercayainya. Yang mulia, percayalah pada kekuatan saya. Saya cukup percaya diri dengan kekuatan saya sendiri. Saya pasti akan memenangkan ronde ini. Begitu dia selesai bicara, Ye Hanlin menyerbu gelembung itu dan melancarkan serangan, tidak memberi Ye Chuqianyu kesempatan untuk berbicara. Si idiot ini, Ye Chuqianyu berteriak dengan marah. Pada saat ini, gelembung juga bergerak. Dia dengan lembut menekan tangan kecilnya, dan kekosongan beriak seperti pecahan cermin, menekan ke arah Ye Hanlin. Kecepatan Ye Hanlin melambat tajam. Tubuhnya tampak seperti telah jatuh ke dalam rawa, dan dia menghadapi perlawanan yang hebat. Kekuatan penghancur langit, hancurkan. Hancurkan. Ye Hanlin berteriak, dan kekuatan penghancur langit meledak, membentuk pedang. Dia menebas ke segala arah, mencoba menghancurkan kekuatan ruang waktu. Akan tetapi, kekuatan pertempuran gelembung saat ini telah mencapai 12 bintang. Dan EBSCP, gelabelanya mulai bersinar saat dia mengaktifkan dua karakter asal kuno, mendorong kekuatan ruang waktu hingga batasnya. Kekuatan penghancur langit Ye Hanlin sangat kuat, tetapi tidak dapat menembus kekuatan ruang dan waktu. Ruang yang dapat ia masuki terus menyusut. Dari segala arah, kekuatan ruang waktu yang dahsyat menekan ke arah Ye Hanlin. Petik 2. Ye Hanlin menyerang dengan gila dan berteriak pada saat yang sama. Dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka gelembung itu begitu mengerikan. Kekuatan ruang waktu begitu kuat sehingga bahkan kekuatan penghancur langitnya tidak dapat menghancurkannya. Kekuatan penghancur surga sangat mengerikan, bahkan di masa lalu, kekuatan itu dapat menghancurkan waktu dan ruang. Tetapi sekarang, itu tidak efektif. Ini juga menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya kekuatan yang tak terkalahkan, tetapi tetap bergantung pada pengguna. Ketika kuantitas kekuatan tingkat rendah mencapai tingkat tertentu, hal itu juga dapat menekan kekuatan tingkat tinggi. Di tempat kejadian, orang lain pun tercengang dan terdiam. Siapapun yang tidak bodoh bisa tahu bahwa Ye Hanlin berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dan bukan tandingan bubble. Sekarang, mereka akhirnya tahu mengapa Ye Chuqianyu menyuruh Ye Hanlin untuk menyerah. Itu karena Ye Hanlin benar-benar bukan tandingan bubbles. Ye Chuqianyu melakukan ini demi kamu Hanlin. Sayangnya, pada awalnya Ye Hanlin sama sekali tidak mempercayai Ye Chuqianyu, dan sekarang sudah terlambat baginya untuk menyesalinya. Tekan ke bawah. Kamu sedang mencari kematian. Paoba Pao berteriak dan menempelkan kedua tangannya, mengirimkan energi ruang waktu ke arah pihak lain. Aduh, Ye Hanlin batuk seteguk darah. Dia tidak bisa menahannya. Bahkan pedang di tangannya, yang terkondensasi dari kekuatan penghancur langit, meredup dan kemudian runtuh. Segera setelah itu, kekuatan ruang waktu membungkus Ye Hanlin, membuatnya tidak dapat bergerak. Enyah. Bubbles melambaikan tangannya, dan tubuh Ye Hanlin terbang keluar dari panggung pertempuran. Bubbles tidak membunuh lawannya, dia juga tidak dengan sengaja mempermalukan lawannya meskipun dia sebenarnya ingin melakukannya. Namun, gelembung harus waspada terhadap tikus roh ruang waktu. Jika dia bertindak terlalu jauh, itu akan sangat merugikan tikus roh ruang waktu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4403 Bahasa Indonesia. Bab 4403, Ye Ling melawan Jabert. Terbang keluar dari gelanggang pertarungan sama saja dengan kegagalan. Ye Hanlin terbang kembali ke Lotus, dan Lotus terbang kembali ke posisi semula. Lotus mulai turun dari 4 kaki menjadi 3 kaki. Sementara itu, gelembung itu telah tumbuh dari 40 kaki menjadi 10.000 kaki tingginya, untuk sementara waktu mengabaikan semua orang. Sialan tikus roh ruang waktu. Aku ingin kau memusnahkan seluruh sekte. Musnahkan seluruh sekte. Ye Hanlin terus meraung dalam hatinya. Dia sangat marah. Meskipun gelembung tidak sengaja mempermalukannya, tetap saja itu memalukan mengingat penampilannya sendiri sebelum dan sesudahnya. Pada awalnya, ia sangat percaya diri dan mengatakan kepada gelembung untuk mengakui kekalahan segera setelah ia muncul, seolah-olah ia yakin akan menang. Kemudian, Ye Chuqianyu memintanya untuk mengaku kalah,
tetapi dia menolak. Dia masih berpikir bahwa dia memiliki gelembung di dalam tasnya, jadi dia bergerak dengan sangat tegas. Pada akhirnya, dia dengan mudah dikalahkan oleh gelembung. Perbandingan antara sebelum dan sesudah bagaikan tamparan di wajah. Sebaliknya, dia secara khusus mengirim wajahnya untuk ditampar oleh Papao, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Oleh karena itu, meskipun gelembung tidak mempermalukannya dengan sengaja, dia masih dipenuhi kebencian terhadapnya. Kalau saja gelembung-gelembung itu dapat dikalahkan olehnya, hal ini tidak akan terjadi dan ia tidak akan kehilangan muka. Namun, pada saat ini, dua bunga teratai lagi terbang menuju ring pertarungan. Kompetisi terus berlanjut. Semuanya adalah pertarungan setinggi 4 zang. Pemenangnya akan memiliki akar teratai yang tingginya mencapai 5 zang, sedangkan yang kalah akan memiliki akar teratai yang tingginya mencapai 3 zang. Kompetisi dilakukan pertandingan demi pertandingan. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan Dandan semuanya pernah bertarung satu sama lain. Lawan mereka tidak terlalu kuat, dan mereka semua mengalahkan lawan mereka dengan mudah. Pada saat yang sama, Lu Ming juga melihat Ling Yuwei. Dia telah mengonsumsi setetes air mata abadi 5 elemen dan juga telah berevolusi dengan sempurna. Kekuatannya tak terduga, dan dia dengan mudah mengalahkan lawannya. Sesekali, dia melirik Lu Ming. Namun, saat tatapan Lu Ming tertuju padanya, dia segera mengalihkan pandangannya, wajahnya tanpa ekspresi. Lu Ming tersenyum pahit. Dia telah menyakiti hati wanita lain, tetapi dia tidak bermaksud demikian. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan Dandan tidak menemui lawan yang kuat. Akar teratai berhasil ditingkatkan hingga setinggi 5 kaki. Namun, keberuntungan Yeling tidak terlalu baik, dia bertemu dengan lawan yang kuat. Baik, ya, kebetulan sekali Yeling yang melawan Jabert di ronde kedua. Kau dari pasukan penghancur surga. Baiklah, aku akan memastikan kau mati dengan cara yang buruk. Kabert mencibir, dan kedua belas sayap emasnya terbentang. Cahaya suci keemasan itu tampak mendidih. Omong kosong, lakukan saja. Yeling terlalu malas untuk membuang waktu dengan Jabert. Dia langsung menyerang, berubah menjadi sinar cahaya pedang dan menyerbu ke arah Jabert. Membunuh. Serang. Teriak Jabert. Cahaya suci keemasan mengembun menjadi pedang emas yang menebas Yelin. Kedua cahaya pedang yang menyilaukan bertemu di udara, menimbulkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Pada titik di mana cahaya pedang bertemu, seolah-olah matahari telah meledak. Ki pedang yang tak berujung menyebar ke segala arah, meninggalkan bekas pedang halus di arena pertarungan. Namun, bekas pedang itu menghilang dengan cepat. Cincin pertarungan ini tampaknya memiliki fungsi penyembuhan diri. Retakan atau bekas apapun yang terbentuk di atasnya dapat diperbaiki secara otomatis. Di langit yang dipenuhi cahaya pedang, sesosok tubuh mundur beberapa ratus meter. Itu Yeling. Adapun Kabert, dia tidak bergerak sama sekali. Yeling sebenarnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam konfrontasi tadi. Bahkan Lu Ming pun terkejut. Kekuatan tempur Jabert telah meningkat pesat, bahkan Yeling bukanlah tandingannya. Lu Ming punya pikiran. Ketika baru saja memasuki level kedua kota abadi tertinggi, Lu Ming pernah bertemu dengan Jabert. Saat itu, kekuatan tempur Jabert hanya bintang 6. Sekarang, hal itu benar-benar telah mencapai tingkat yang mengerikan. Kekuatan tempur Yeling telah mencapai batas 9 bintang. Karena Jabert dapat menekan Yeling, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan tempur Jabert telah mencapai 10 bintang. Ini mendekati kecakapan bertarung seorang putra langit dan seorang putri langit. Ini jelas sangat mengejutkan. Tidak banyak kaisar dewa di seluruh alam semesta. Baiklah, ketika para malaikat melihat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak kencang. Mereka sangat gembira. Jenius tentara penghancur surga, mati. Jabert sangat bersemangat. Dia berteriak dan terus menyerang Yeling. Asyik, suara pedang terdengar dari tubuh Yeling. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke arah lain. Jika dia tidak sebanding dengan Qibert dalam pertarungan langsung, maka dia hanya bisa bergerak dan perlahan-lahan melemahkan kekuatan lawannya. Menjadi 1 bintang lebih tinggi tidak berarti dia pasti menang.
Mereka yang satu bintang lebih rendah dalam hal kecakapan bertempur belum tentu akan kalah. Dalam keadaan khusus, masih mungkin untuk membalikkan keadaan. Tentu saja, dalam tabrakan langsung, mereka yang kecakapan bertempurnya lebih tinggi satu bintang pasti akan memiliki keunggulan keseluruhan. Oleh karena itu, Ye Ling tidak ingin bertabrakan langsung dengan pihak lain. Kalau dia bisa menguras habis tenaga lawannya, bukan tidak mungkin baginya untuk menang. Kau begitu naif hingga berpikir kau bisa memperlakukanku seperti itu. Penghakiman cahaya suci. Dengan raungan panjang, Chan Berlanor meledak dengan cahaya suci. Di langit, terbentuklah sebuah salib raksasa. Lu Ming pernah melihatnya sebelumnya saat dia bertarung dengan Kabert. Kabert dilatih dalam satu jenis kekuatan suci, tetapi ia menguasai dua jenis seni rahasia asal. Salib penghakiman cahaya suci adalah salah satu keterampilan rahasia aslinya. Namun, dulu warnanya putih bersih. Sekarang, warnanya keemasan. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih mengerikan dari sebelumnya. Salib emas melayang di udara, bersinar dengan cahaya suci yang cemerlang yang menutupi setiap sudut arena pertarungan. Lalu, seberkas cahaya terbang keluar dari salib suci. Sinar cahaya itu lebih tajam dari pedang paling tajam dan melesat ke arah Ye Ling. Meskipun kecepatan Ye Ling sangat cepat dan terus-menerus bersinar di medan pertempuran, ada terlalu banyak sinar cahaya yang terbang keluar dari salib cahaya suci. Sinar-sinar itu begitu padat sehingga menutupi seluruh medan pertempuran dan sulit untuk dihitung. Pada akhirnya, Ye Ling tidak dapat menghindari semuanya dan hanya bisa menghadangnya dengan pedangnya. Dengungs. Dengungs. Wus. Suara benturan pedang terdengar terus-menerus dan dalam sekejap mata, puluhan suara telah terdengar. Setelah puluhan serangan, cahaya pedang yang telah diubah oleh Ye Ling tiba-tiba bergetar dan runtuh. Tubuhnya muncul dan dia mundur ke belakang. Sebuah lubang berdarah muncul di dadanya. Jelas bahwa dia telah tertusuk oleh sinar cahaya dari salib suci. Mati, serang. Herbert berteriak dan terus mengendalikan salib suci. Lebih banyak sinar ditembakkan ke arah Ye Ling. Tanpa berpikir panjang, Ye Ling berbalik dan bergegas keluar dari ring pertarungan. Dia menyerah dan hendak mengakui kekalahan. Kamu harus mati sekali. Bunuh. Teriak Herbert dingin, matanya berkilat penuh niat membunuh. Dia tidak akan membiarkan Ye Ling lolos dari medan pertempuran dengan mudah. Kali ini, dia ingin membuat namanya terkenal dan diperhatikan oleh para petinggi Istana Surgawi. Sejak saat itu, dia akan menjadi inti Istana Surgawi. Inilah tujuannya. Semua lawan-lawannya akan menjadi batu loncatannya, terutama sang jenius tentara penghancur langit, Ye Ling. Pedang berwarna merah darah muncul di antara alisnya. Ini adalah mantra asal kedua Kabert, hukuman cahaya suci. Suara mendesing. Cahaya pedang berwarna merah darah menusuk ke arah Ye Ling. Kaisar Naga Abadi Chapter 4404 Bahasa Indonesia. Bab 4404, Bab 4404 Berbagai Kekuatan Magis. Hukuman cahaya suci adalah teknik rahasia asal-usul kedua Kabert, dan bahkan lebih kuat dari yang pertama. Pedang hukuman itu berwarna merah darah dan bercampur dengan sinar cahaya. Pedang itu menusuk dahi Ye Ling dengan kecepatan yang luar biasa. Ye Ling sudah terluka, dan dia harus bertahan melawan serangan salib cahaya suci dengan sekuat tenaga, jadi dia tidak dapat menghindari pedang penghakiman sama sekali. Aduh! Pedang panjang itu menembus ruang di antara alis Ye Ling dan membunuh Lu Ming. Untungnya, ini adalah area yang dilindungi oleh kota abadi tertinggi. Ada bunga teratai aneh yang melindunginya dan kota itu bisa hidup kembali. Ye Ling dengan cepat bangkit kembali di lotus, tetapi wajahnya sedikit pucat dan napasnya sedikit lemah. Jabert bahkan tidak melihat ke arah Ye Ling. Sebaliknya, dia memegang pedang penghakiman dan mengarahkannya ke Lu Ming. Suaranya yang dingin terdengar, "Lu Ming, giliranmu akan segera tiba." Kalimat ini persis apa yang ingin aku katakan kepadamu. Lu Ming menjawab dengan dingin. Hehe, Kabert terkekeh, lalu melangkah maju dan kembali ke lotus. Sulurnya yang halus sekarang tingginya 5 zang. Pertandingan dilanjutkan. Setelah beberapa waktu, akhirnya giliran Lu Ming. Namun, lawan Lu Ming kali ini sangat lemah.
Bukan suku manusia surgawi, melainkan suku besar lainnya. Ia adalah orang kuat yang memiliki kaisar surgawi tingkat ke-9 dan kekuatan tempur bintang 5. Kemampuan seperti itu dianggap sebagai yang terbaik di antara para kaisar dewa di alam semesta. Namun, dibandingkan dengan orang-orang seperti Lu Ming, dia jauh lebih rendah. Orang ini tidak berani melawan Lu Ming dan langsung mengakui kekalahan. Lu Ming menang dengan mudah. Akar teratai di bawah kakinya juga telah mencapai 5 kaki. Hanya beberapa pertandingan berikutnya yang menarik minat Lu Ming. Beberapa pertandingan ini merupakan duel antara para jagoan surga tingkat atas. Salah satunya adalah Kaisar Jianyi. Kaisar Jianyi berhadapan dengan seorang ahli tingkat kebanggaan surga teratas dalam daftar tingkat kebanggaan surga di alam semesta. Ahli tingkat kebanggaan surga ini menduduki peringkat ke-15 dalam daftar tingkat kebanggaan surga di alam semesta. Tidak diragukan lagi, dia adalah ahli tingkat kebanggaan surga tingkat atas dengan kecakapan pertempuran bintang 9. Namun, saat dia berhadapan dengan Di Jianyi, dia terbunuh dalam satu serangan. Benar saja, hanya dengan satu serangan, kesayangan surga teratas yang menduduki peringkat ke-15 dalam daftar kebanggaan surga sejagat raya ini terbunuh. Meskipun hal ini mengejutkan semua orang, hal ini juga membuat mereka teringat pada Di Jianyi. Tidak seorang pun pernah mendengar nama Kaisar Jianyi sebelumnya, dan tidak seorang pun pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia begitu menakjubkan sehingga dia pasti memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan 130 tempat terakhir. Ini juga memperjelas bahwa ada banyak kuda hitam di samping para jenius di permukaan. Setelah kompetisi setinggi 4 kaki, tibalah saatnya untuk area setinggi 2 kaki. Putaran kedua kompetisi ini juga diikuti 18.000 pertandingan, dan butuh waktu lebih dari sebulan untuk menyelesaikan semuanya. Setelah putaran kompetisi ini, situasinya banyak berubah. Ada lebih banyak area dengan ketinggian berbeda. Secara garis besar dibagi menjadi 3 area. Teratai yang tertinggi memiliki akar yang tingginya 5 zang, dan jumlahnya ada 9.000. Tidak ada seorang pun dalam jarak 4 zang. Jumlah teratai dengan 3 akar Zanglong merupakan yang terbanyak, mencapai 18.000. Tidak ada yang tingginya 20 kaki. Ada 9.000 orang pada puncak satu zang. Pada 2 putaran pertama, tidak ada yang benar-benar tereliminasi. Namun, mulai putaran ketiga dan seterusnya, pasti ada yang tereliminasi. Setengah dari makhluk di area 9.001 zang ditakdirkan untuk dimusnahkan. Hal ini menyebabkan semangat juang mereka yang berada dalam area 10 kaki menjadi lebih kuat, dan mereka menunjukkan tekad untuk bertarung sampai mati. Khususnya mereka yang merasa berbakat tetapi kurang beruntung di 2 ronde awal, justru semakin bersemangat untuk bertarung. Segera, babak ketiga dimulai. Putaran ini sebenarnya dimulai dari area 10 kaki. 2 bunga teratai terbang menuju gelanggang pertarungan dan ronde ketiga kompetisi pun dimulai. Namun, Lu Ming tidak berminat untuk menonton. Tidak ada ahli yang lebih kuat di area 10 kaki. Sekalipun ada beberapa yang kurang beruntung, jarang bagi mereka untuk bertemu lawan yang sangat kuat dalam 2 pertandingan berturut-turut. Tak seorang pun dapat menarik perhatian Lu Ming. Lu Ming duduk bersila di atas teratai dan memejamkan mata. Ia bermeditasi pada keterampilan rahasia itu, berharap dapat memahami keterampilan rahasia kedua yang menjadi miliknya. Orang bisa membayangkan bahwa jika dia ingin menerobos dari ranah Kaisar Surgawi ke ranah Master Surgawi, dia pasti harus memahami keterampilan rahasianya sendiri. Selain itu akan menjadi keterampilan rahasia yang lebih kuat untuk menerobos hambatan dan menerobos ke ranah Master Surgawi. Dia tidak ingin membuang-buang waktu. 7 atau 8 hari kemudian, kompetisi usai di area di mana akar teratai panjangnya 3 meter. Di antara mereka, 4.500 orang telah gagal. Akar teratai telah sepenuhnya menghilang. Ini berarti bahwa mereka telah sepenuhnya gagal. Meskipun mereka yang telah terbunuh telah dibangkitkan, mereka juga telah diteleportasi keluar penghalang cahaya dan tinggal bersama mereka yang telah menyaksikan pertempuran. 4.500 orang lainnya tingginya 20 kaki. Kemudian, tibalah waktunya kompetisi di area 10 meter.
Lu Ming masih tidak membuka matanya untuk menyaksikan pertempuran itu. Dia terus memahami. Ada 18.000 orang di area 30 kaki, dan butuh waktu lebih dari setengah bulan untuk menyelesaikannya. 9.000 dari mereka naik ke wilayah 4 Zhang, sementara 9.000 lainnya jatuh ke wilayah 2 Zhang. Akhirnya, tibalah giliran zona 50 kaki. Lu Ming membuka matanya dan mulai mengamati. Meskipun sekarang dia sudah cukup percaya diri, dia tidak bisa lengah. Dia ingin melihat apakah ada master tersembunyi yang bisa menjadi ancaman baginya. Kompetisi dilakukan pertandingan demi pertandingan. Di babak ini, Qiu Yue dan Dandan sama-sama bertemu lawan kuat. Di antara mereka, lawan Qiu Yue adalah favorit surga dengan kekuatan pertempuran 10 bintang, yang juga merupakan manusia surgawi. Namun kali ini, Ye Chu Qianyu telah secara langsung memberitahu penguasa suku manusia surgawi untuk mengakui kekalahan. Setelah apa yang terjadi dengan gelembung-gelembung, bakat tertinggi dari suku manusia surgawi telah mengakui kekalahan meskipun dia tidak mau. Ini sungguh mengejutkan. Mungkinkah Qiu Yue sekuat Pao Pao? Banyak orang mengingat Qiu Yue di hati mereka. Lawan Dandan adalah seorang pria kekar dengan kecakapan bertarung 9 bintang, dan dia dengan mudah dikalahkan oleh Dandan. Ada juga beberapa yang sangat berkuasa di masa puncaknya. Di antara semuanya, ada pula yang menjadi favorit surga. Dan EBSCP, tentu saja, beberapa jenius teratas dari generasi setengah baya telah memasuki alam dewa surgawi. Namun, ada juga sekelompok orang kesayangan surga yang menekan kultivasi mereka dan tidak berhasil menembusnya. Karena berbagai alasan, mereka tidak dapat menembusnya. Orang-orang ini memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Bagaimanapun, mereka telah berkultivasi terlalu lama. Beberapa dari mereka telah berkultivasi selama hampir 1 tahun bintang. Oleh karena itu, Lu Ming tidak akan meremehkan orang setengah baya. Setelah pertempuran ini, Qiu Yue dan Dandan berhasil menarik perhatian semua orang dan dikenang oleh semua orang. Mereka juga dianggap sebagai eksistensi yang hampir bisa masuk 130 besar. Di babak ini, Xian Yanxing dan Ling Yue tidak menemui lawan yang kuat dan berhasil maju. Akar teratai mereka tumbuh hingga 60 kaki. Lu Ming tampaknya sangat beruntung. Lawan yang ditemuinya di babak ini tidak kuat. Ia mengalahkan lawannya dengan mudah dan menang. Di babak ini, yang menarik perhatian Lu Ming adalah Night Rose. Dia bertemu lawan dengan kekuatan tempur bintang 10. Dia adalah seorang jenius papan atas dan anggota pasukan penghancur langit. Dia lebih terkenal daripada Ye Ling. Namun, ia dengan mudah dikalahkan oleh Mawar Malam. Kaisar Naga Abadi Chapter 4405 Bahasa Indonesia. Bab 4405, Bab 4405 Kuda Hitam muncul. Mawar Malam dengan mudah mengalahkan favorit surga dengan kecakapan pertempuran 10 bintang, menarik perhatian dan diskusi semua orang. Bahkan putra-putri langit pun terkejut dan khusyuk. Para petinggi istana surgawi yang menyaksikan pertempuran itu pun tak henti-hentinya memandangi Mawar Malam. Untuk dapat dengan mudah mengalahkan monster dengan kekuatan tempur bintang 10, orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan tempurnya sendiri. Sangat mungkin dia memiliki kekuatan tempur bintang 11. Perlu diketahui bahwa sebagian besar putra-putri surga hanya memiliki 11 bintang kehebatan tempur. Kekuatan tempur ini sudah sebanding dengan putra surga dan putri surga. Gelembung yang muncul sebelumnya jelas merupakan 11 bintang kecakapan pertempuran. Ada Qiu Yue di belakangnya, dan Ye Chu Qianyu langsung memberitahu seorang kesayangan surga dari suku manusia surgawi dengan kekuatan tempur bintang 10 untuk mengakui kekalahan. Dia diduga memiliki kekuatan tempur bintang 11. Termasuk Mawar Malam saat ini, jumlahnya ada 3. Apa yang sedang terjadi? Apakah dunia akan berubah? Di masa lalu, para putra dan putri surga dengan 11 bintang kecakapan tempur, tanpa diragukan lagi, adalah para dominator di generasi mereka, dan sulit menemukan seseorang yang dapat menandingi mereka di seluruh alam semesta. Namun sekarang, mereka berjumlah 3 orang. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang masih belum menggunakan kekuatan penuh mereka dan masih menyembunyikan kekuatan mereka. Misalnya,
Dandan dan Kaisar Jianyi telah dengan mudah mengalahkan makhluk dengan kekuatan tempur 9 bintang. Sulit untuk menebak seberapa kuat kekuatan tempur spesifik mereka. Selain itu, tidak diketahui juga apakah kekuatan tempur Kabar telah mencapai batasnya. Hal ini tidak akan pernah terbayangkan di masa lalu. Banyak pembudidaya suku manusia surgawi tampak murung. Ini bukan pertanda baik bagi suku manusia surgawi. Para jenius dari semua ras dan kekuatan begitu kuat sehingga mereka sebanding dengan putra dan putri surga. Dengan kata lain, ketika kelompok orang ini tumbuh mencapai puncaknya, mereka tidak akan mampu mendominasi dunia karena mereka akan memiliki lawan. Ini akan sangat mengancam kekuasaan suku manusia surgawi. Jika hal ini terjadi pada setiap generasi, cepat atau lambat, akan muncul kekuatan yang dapat menandingi istana surgawi. Tidak, istana surgawi, atau suku manusia surgawi, tidak akan pernah mengizinkan hal seperti itu terjadi. Kecuali dia bisa dimanfaatkan oleh mereka. Beberapa dewa dan bahkan para pemuja surgawi dari suku manusia surgawi melirik ke sekeliling, memperhatikan para jenius papan atas ini. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka rencanakan. Putaran ketiga juga memakan waktu lebih dari sebulan untuk diselesaikan. Setelah putaran ini, jumlah orang berkurang 4.500, sehingga totalnya hanya tersisa 31.500 orang. 31.500 orang ini juga dibagi dalam 3 wilayah. Ada 4.500 orang di daerah di mana akar teratai tingginya 60 kaki. Ada 13.500 bunga teratai dengan akar yang tingginya mencapai 4 sang. Ada pula 13.500 di antaranya yang memiliki akar teratai setinggi 20 kaki. Kesenjangan di antara mereka makin lama makin membesar. Ada perbedaan ketinggian 20 kaki di masing-masing 3 area. Kemudian, babak ketiga kompetisi dimulai. Babak ini dimulai dari area 20 kaki. Pada saat kompetisi berakhir, 6.750 orang telah turun ke ketinggian 1 sang. Sebanyak 6.750 orang lainnya naik ke ketinggian 3 sang. Setelah itu, kompetisi dimulai di area 4 sang. Setelah berakhir, 6.750 orang telah turun ke 3 sang. Dengan cara ini, jumlah total orang di area 3 sang telah mencapai 13.500, dan 6.750 orang lainnya telah ditingkatkan menjadi 5 sang. Setelah zona 40 kaki, tibalah giliran zona 60 kaki, yang merupakan zona tempat Luming berada. Kali ini, lawan Luming tidak kuat. Dia tidak merasakan tekanan apapun dan menang. Kali ini, Xian Yanxing bertemu dengan seorang favorit surgawi yang kuat dengan 10 bintang. Dia berada di peringkat 10 besar peringkat favorit surgawi di alam semesta. Tentu saja orang ini bukan tandingan Xian Yanxing dan dikalahkan olehnya. Hal ini menyebabkan keributan di antara orang banyak. Ada satu orang lagi yang dapat menandingi putra surga dan putri surga. Ye Chu Tianji, Ye Chu Qianyu, dan beberapa orang lainnya tidak terlalu terpengaruh karena mereka tahu kekuatan Xian Yanxing. Terutama Ye Chu Tianji, yang pernah bertarung dengan Xian Yanxing sebelumnya dan tahu betapa mengerikannya dia. Adapun kenalan Luming seperti Mawar Hitam, Pedang Kaisar, Yin Jiuling, dan sebagainya, mereka tidak menemui lawan yang kuat. Mereka semua berhasil meningkatkan akar teratai dari 10 kaki menjadi 7 kaki. Setelah putaran ini selesai, mereka dibagi menjadi 4 area berdasarkan ketinggian. Ada 2.250 orang di wilayah 7 sang. Ada 9.000 orang di wilayah 5 sang. Daerah 3 sang memiliki penduduk terbanyak, 13.500 orang. Ada 6.750 orang di satu wilayah sang. Keempat wilayah tersebut dibagi menjadi 4 tingkatan. Zona 7 kaki Luming secara alami termasuk ke dalam level pertama dan juga merupakan level terkuat. Yeling dan yang lainnya termasuk dalam kategori kedua di zona 50 kaki. Area 10 meter itu termasuk tingkat ketiga. Area seluas 10 kaki itu termasuk ke dalam tingkat keempat. Saat mereka terus berkompetisi, levelnya akan meningkat dan kesenjangan di antara mereka akan melebar. Segera, ronde kelima dimulai. Pada babak ini,
3.375 orang lainnya tereliminasi dari zona 10 kaki. Kemudian, zona 30 kaki, lalu zona 50 kaki. Di babak ini, Lu Ming masih belum menemui lawan yang kuat. Ia tetap mengalahkan lawannya dengan mudah. Di babak ini, ada orang-orang yang tidak terlalu terkenal, seperti Ling Yue dan Yin Jiuling, yang telah mengalahkan lawan-lawan kuat. Setelah babak ini, masih ada 4 level. Namun, ada perubahan besar dalam jumlah orang. Hanya ada 1.125 orang yang tersisa di tingkat pertama tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Tingkat kedua berjumlah 5.625 orang. Kemudian, ronde ke-6 dimulai. Seiring berlanjutnya kompetisi, jumlah ronde bertambah, dan level yang muncul juga bertambah. Akan tetapi, mereka yang berada di level bawah pada dasarnya tidak memiliki arti dalam berkompetisi. Mereka yang sungguh-sungguh mampu tidak akan seberuntung itu hingga terus kalah dan maju terus. Orang-orang di belakang hampir tidak mempunyai peluang untuk bersaing memperebutkan 130 tempat pertama. Hanya orang-orang di 2 kelas pertama yang bisa bersaing untuk mendapatkan 130 teratas. Misalnya, Ye Ling dan beberapa pemain favorit surga dengan kekuatan tempur bintang 10 yang bertemu gelembung atau Qiu Yue semuanya berada di tingkat kedua. Mereka memiliki peluang tinggi untuk bersaing memperebutkan 130 tempat. Tidak banyak orang yang memperhatikan level setelah itu. Tentu saja, menurut aturan, kompetisi masih harus dilanjutkan. Hanya saja sebagian orang sudah kehilangan semangat untuk berjuang, sedangkan sebagian lagi masih berharap untuk naik ke atas. Kompetisi terus berlanjut babak demi babak. Tentu saja akan ada angka ganjil di pertandingan berikutnya. Misalnya, mulai dari putaran ke-6, angka ganjil muncul di kelas 1 dan 2. Dalam hal tersebut, angka ganjil dari peringkat kedua akan menantang angka ganjil dari peringkat pertama. Jika mereka memenangkan tantangan, orang di tingkat kedua akan dipromosikan ke tingkat pertama. Begitu saja, putaran itu terus berlanjut. Keberuntungan Lu Ming tiba-tiba meledak. Sejak ia bertemu dengan kultivator suku manusia surgawi bintang 9 di babak pertama, ia tidak pernah bertemu lawan yang kuat. Ia terus meningkatkan kemampuannya dengan menggunakan akar teratai. Kaisar Naga Abadi Chapter 4406 Bahasa Indonesia. Bab 4406, 5 level, 130 slot. 8 kaki, 9 kaki, 10 kaki. Jumlah orang yang duduk di 2 kelas pertama pun semakin sedikit. Jumlah orang di tingkat pertama meningkat dari 1.125 menjadi 562, lalu menjadi 281. Jumlah orang di tingkat kedua juga menurun. Ketika jumlah orang di tingkat pertama meningkat menjadi 70, suara lama terdengar lagi. Pada titik ini, saya harus mengubah aturan kompetisi. Sekarang saya umumkan bahwa 70 orang di tingkat pertama akan memasuki 130 slot dan memperoleh kesempatan untuk terhubung ke lautan semesta. Masih ada 60 orang dari level kedua. Level kedua akan menjadi pertarungan round robin, 60 orang dengan hasil pertarungan terbaik juga akan berhasil dipilih. Setelah 130 tempat dipilih, kami akan melaksanakan pertarungan peringkat khusus. Adapun yang lainnya, mereka semua tereliminasi. Suara lama mengumumkan serangkaian aturan baru. Kemudian, mulai dari tingkat ketiga, semua orang dipindahkan keluar oleh suatu kekuatan. Jelas, orang-orang ini telah disingkirkan. Namun orang-orang itu tidak keberatan dan hanya menghela nafas. Sebab, mereka sudah tahu bahwa akan sangat sulit bagi mereka untuk melejit dan masuk 130 besar. Tak lama kemudian, level kedua mulai bergiliran bertarung. Setiap orang harus bertarung dengan yang lain dan melihat hasilnya. Orang dengan rekor pertarungan terbaik dapat masuk dalam 130 teratas. Pertarungan sengit terjadi satu demi satu. Babak pertarungan tim ini berlangsung selama lebih dari sebulan. Pada akhirnya, 60 orang muncul dari kerumunan dan terpilih untuk 130 tempat. Ke-60 orang ini semuanya adalah pakar di antara para pakar, dan banyak di antara mereka memiliki 10 bintang kecakapan tempur. Faktanya,
sebagian besar dari 70 orang di tingkat pertama memiliki 10 bintang kecakapan pertempuran. Di seluruh alam semesta, ada beberapa yang memiliki 10 bintang kecakapan tempur. Misalnya, hampir semua 10 besar dalam daftar keajaiban alam semesta memiliki 10 bintang kecakapan tempur. Di pihak tentara penghancur surga, ada juga lebih dari 10 orang yang telah mencapai 10 bintang kecakapan pertempuran. Tentu saja, suku manusia surgawi memiliki jumlah penduduk terbanyak, sedikitnya 60 atau 70 orang dengan 10 bintang kecakapan tempur. Selain Nightros dan yang lainnya, ada hampir 100 orang dengan kecakapan pertempuran bintang 10. Hampir semua orang dengan 10 bintang kecakapan pertempuran mampu mengunci 130 tempat. Dengan kata lain, mereka yang memiliki kecakapan pertempuran di bawah 10 bintang hanya dapat bersaing untuk sekitar 30 tempat. Orang hanya bisa membayangkan betapa ketatnya persaingan itu. Yeling memiliki kecakapan pertempuran bintang 9, dan setelah serangkaian pertempuran sengit, dia akhirnya berhasil mencapai 130. Dengan cara ini, 130 orang yang memenuhi syarat untuk terhubung ke lautan semesta dan mempelajari benih asal semuanya terpilih. Namun, kompetisi belum berakhir. Hal ini karena lokasi sangatlah penting saat menghubungkan ke lautan semesta. Ada dampak baik dan buruk saat terhubung dengan samudera semesta di lokasi yang berbeda. Ada beberapa tempat yang efeknya pasti akan lebih baik, dan beberapa tempat yang efeknya pasti akan lebih buruk. Posisi ini perlu diperjuangkan. 130 slot akan dibagi menjadi 5 tingkat posisi yang berbeda. Semakin tinggi level lokasi, semakin baik efek koneksi ke lautan semesta. Semakin cepat kecepatan memahami benih asal, semakin tinggi peluang untuk memadatkan benih asal, dan semakin besar benih asal yang dipadatkan. Hanya ada satu tempat di level pertama, dan itu akan diambil oleh orang terkuat. Ada 3 tempat untuk level kedua. Tempat kedua hingga keempat akan mendapatkannya. Ada 9 posisi di level ketiga. Posisi kelima hingga ke-13 akan mendapatkannya. Ada 36 titik di tingkat keempat. Ada 81 tempat untuk tingkat kelima. Suara tua itu menjelaskan secara rinci. Kelima tingkat posisi tersebut berjumlah tepat 130. Banyak mata orang berbinar karena keserakahan. 5 tingkat, mereka semua ingin bergegas ke tingkat yang lebih tinggi. Dia tidak berani berharap untuk mendapatkan tempat pertama atau tingkat kedua, tetapi tingkat ketiga atau keempat adalah sesuatu yang dapat diimpikannya. Dibandingkan dengan 130 pemain, tidak ada yang ingin mencapai level kelima. Ini karena level kelima sudah ditetapkan. Tidak peduli apapun, mereka akan bisa mendapatkannya. Tentu saja, mereka tidak akan memikirkannya jika sudah ditetapkan. Mereka semua menginginkan level yang lebih tinggi. Bukan berarti satu dari 130 titik itu pasti bisa memahami benih asal-usulnya. Tidak, tidak semudah itu. Itulah asal mulanya. Hanya mereka yang berada di alam asal yang dapat memahaminya. Seberapa sulitkah itu? Bahkan jika itu hanya benih asal, itu sangat sulit. Tidak ada jaminan bahwa seseorang dapat memahami benih asal hanya dengan mendapatkan satu titik. Beberapa orang juga tidak dapat memahaminya. Namun, apabila ia memperoleh posisi yang lebih baik, pengaruhnya akan lebih baik, dan kemungkinan untuk memahaminya juga akan lebih tinggi. Bahkan jika ia berhasil memahami benih asal, ada perbedaan kualitas dan ukuran. Oleh karena itu, semakin tinggi posisinya, semakin baik. Sama seperti Ye Chu Tianji, mata Ye Ling Hongye bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Tujuan mereka adalah tempat pertama. Sedangkan bagi putra-putri surgawi seperti Ye Chu Qianyu, tujuan mereka adalah tingkat kedua, 3 tempat. Setiap orang memiliki tujuannya sendiri. Namun, Lu Ming hanya punya satu tujuan. Juara pertama, asyik. Pada saat ini, panggung pertempuran besar mulai berguncang. Garis-garis muncul di permukaan panggung pertempuran. Tidak, itu adalah retakan. Retakan ini membagi arena pertarungan menjadi 7 bagian. Kaca-kaca, cincin pertempuran itu terbagi menjadi 7 bagian di sepanjang retakan, berterbangan ke segala arah dan melayang di udara. Cincin itu juga mulai membesar. Pada akhirnya, 7 arena pertarungan muncul di udara.
Selanjutnya, 130 orang dari kalian akan dibagi secara acak ke dalam 7 kelompok. 4 kelompok akan beranggotakan 19 orang, dan 3 kelompok akan beranggotakan 18 orang. Kalian akan bertarung secara bergiliran, dan masing-masing dari kalian harus bertarung dengan orang lain di atas ring. 7 orang dengan rekor pertarungan terbaik di setiap ring pertarungan akan maju ke 49 teratas. Suara tua itu terdengar lagi, menjelaskan peraturan kompetisi berikutnya. 49 teratas adalah 4 level teratas. Dengan kata lain, jika mereka dapat memenangkan babak ini, mereka akan dapat memasuki 4 level pertama dan melampaui level kelima. Begitu suara tua itu berakhir, bunga teratai di bawah kaki semua orang mulai bergerak. Lu Ming terbang menuju arena pertarungan di tengah. Ada 19 orang dan 19 bunga teratai mengelilingi arena pertarungan. 6 gelanggang pertempuran lainnya hampir sama jumlahnya, sekitar 19 atau 18 orang mengelilingi gelanggang pertempuran mereka sendiri, terpisah oleh jarak 100 mil. Ke-19 orang di tengah ring pertarungan langsung mulai mengukur satu sama lain. Ini karena mereka semua akan menjadi lawan dan harus bertarung satu sama lain. Yue, Jabert, dan Ye Chuqianyu, kebetulan sekali. Mata Lu Ming berbinar dan dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Ling Yue, Jabert, dan Ye Chuqianyu semuanya ada di panggung ini. Xian Yanxing, Qiu Yue, Myriad Gat, dan yang lainnya berada di platform pertempuran lainnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4407 Bahasa Indonesia. Bab 4407, Lu Ming telah mengungkapkan kemampuannya. Untungnya, Xian Yanxing, Qiu Yue, Segudang Dewa, Dan, dan Pao Pao tidak berada di panggung yang sama. Hahaha, Lu Ming, kamu kurang beruntung. Akhirnya kita akan bertemu. Kali ini, aku akan membuatmu sengsara. Jabert tertawa terbahak-bahak dan menatap Lu Ming. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh yang dingin. Saat memikirkan rasa sakit dari sayap patahnya, kebenciannya terhadap Lu Ming tidak dapat ditekan dan hendak meledak. Terakhir kali, dia mematahkan sayapnya untuk melarikan diri dan terluka parah. Jika dia tidak menemukan keberuntungan besar di kemudian hari, bakatnya akan berkurang. Setiap saat, dia ingin membalas dendam dan membuat Lu Ming berharap dia mati. Sekarang, dia dan Lu Ming akhirnya ditempatkan di arena pertarungan yang sama. Kesempatannya akhirnya tiba. Semua orang di arena pertarungan harus bertarung satu sama lain. Dia dan Lu Ming harus saling berhadapan cepat atau lambat. Kesempatannya untuk membalas dendam telah tiba. Terakhir kali, kau mematahkan sayapmu untuk melarikan diri. Kali ini, aku sendiri yang akan mematahkan sayapmu. Kata Lu Ming. Nada suaranya acuh tak acuh dan penuh penghinaan. Hal ini membuat mata Jabert menjadi semakin dingin. Mata Ye Chuqianyu juga dingin. Lu Ming, ada banyak orang yang ingin membunuhmu. Sepertinya kau akan mati beberapa kali dalam pertarungan ini. Ye Chuqianyu berbicara. Maknanya jelas. Karena Jabert telah membunuhnya sekali, dia juga akan membunuh Lu Ming sekali. Kalian semua sangat percaya diri. Saya berharap kalian dapat mempertahankan kepercayaan diri ini sampai akhir. Lu Ming tersenyum. Jangan khawatir, kamu akan melihatnya. Kata Ye Chuqianyu. Adapun Ling Yue, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Kadang-kadang, dia akan menatap Lu Ming dengan ekspresi yang rumit. Hal yang sama juga terjadi di arena pertarungan lainnya. Mereka semua saling mengukur kemampuan satu sama lain. Terutama pasukan penghancur surga dan suku manusia surgawi, mereka terlibat dalam perang kata-kata dan saling mengejek. Pertempuran itu bahkan belum dimulai, tetapi sudah dipenuhi dengan bau mesiu. Penonton di luar pun berdiskusi, menebak-nebak siapakah yang akan mampu masuk 49 besar, siapakah yang akan mampu masuk 13 besar, dan siapakah yang akan mampu masuk 4 besar. Akan tetapi, tidak seorang pun yang optimis dengan peluang Lu Ming. Ini karena tingkat kultivasi Lu Ming terlalu rendah. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming sangat mengerikan dan telah mencapai kekuatan tempur 12 bintang, namun kultivasinya hanya berada di alam kaisar dewa tingkat ke-8. Sekalipun kekuatan tempurnya 12 bintang,
kemampuan Luming secara keseluruhan hanya setara dengan kekuatan tempur 9 bintang dari Kaisar Dewa tingkat ke-9. Dengan kekuatan tempur seperti itu, sudah dianggap beruntung bisa masuk ke dalam 130 slot. Ada unsur keberuntungan yang sangat besar di dalamnya. Perlu diketahui bahwa di antara 130 orang tersebut, hampir 100 orang di antaranya memiliki 10 bintang kecakapan tempur. 30 orang lainnya memiliki 9 bintang kecakapan tempur. Kenyataannya, setidaknya ada ratusan orang yang memiliki 9 bintang kecakapan tempur. Dari beberapa ratus orang, hanya 30 orang yang berhasil memasuki 130 tempat ini. Selain kekuatan, ada juga unsur keberuntungan. Oleh karena itu, kebanyakan orang mengira Luming akan berhenti di sini dan tidak akan dapat memasuki 49 tempat pertama. Mulai, suara lama itu terdengar lagi. Kemudian, dua bunga teratai terbang menuju gelanggang pertarungan tempat Luming dan yang lainnya berada. Salah satunya adalah Luming. Dan kebetulan, orang lainnya sebenarnya adalah Jabert. Bahkan Luming sendiri sedikit tercengang. Meskipun dia tahu bahwa dia akan bertemu Qbert cepat atau lambat, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di babak pertama. Hahaha, Luming, tampaknya surga pun membantuku. Jabert tertawa, dan dengan sekejap, ia mendarat di panggung. Oh, benarkah? Apakah kau yakin surga akan menolongmu? Luming menyunggingkan senyum mengejek lalu melangkah ke atas ring pertarungan. Luming, kamu sangat percaya diri. Aku harap kamu tidak akan mengaku kalah. Kata Hubert, jangan khawatir. Di mata saya, tidak ada yang namanya mengakui kekalahan. Luming menjawab dengan acuh tak acuh. Sangat bagus. Ada ekspresi garang di wajah Qbert. Begitu dia berkata, oke, dia bergegas menuju Luming. Di punggungnya terdapat 12 sayap malaikat, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya suci keemasan itu mendidih dan berubah menjadi dua cahaya suci keemasan, menebas ke arah bahu Luming. Dia ingin memotong lengan Luming untuk membalaskan dendam atas sayap patahnya. Namun, sebelum kilatan pedangnya mencapainya, sosok Luming bergerak dan menghilang dari tempat asalnya. Ia muncul di sudut lain arena pertarungan. Ia begitu cepat sehingga ia berhasil menghindari serangan Jabert dengan sempurna. Qbert, gunakan semua kekuatanmu. Bahkan jika kau kalah, aku akan membuatmu menerima kekalahanmu. Luming berkata dengan acuh tak acuh, suaranya penuh penghinaan. Kemarahan Qbert meningkat, dan cahaya suci keemasan menyala bagai nyala api keemasan. Penghakiman cahaya suci, penghakiman cahaya suci. Jabert melolong, dan sebuah salib emas muncul di atasnya. Selain itu, sebuah pedang panjang berwarna merah darah muncul. Pada saat ini, Jabert menggunakan seluruh kekuatannya, menggunakan dua teknik rahasia asal secara bersamaan. 10 bintang kecakapan tempur. Ketika Jabert mengerahkan kemampuan bertarungnya hingga ke puncak, ia telah sepenuhnya melangkah ke dalam kemampuan bertarung bintang 10. Sebelumnya, ia telah menggunakan jurus ini untuk membunuh Yeling dalam satu gerakan. Luming, aku akan mengubahmu menjadi debu dengan satu gerakan. Bunuh. Qbert menjerit panjang. Salib emas cahaya suci menekan Luming. Ribuan sinar cahaya menusuk Luming seperti pedang tajam. Pada saat yang sama, pedang hukuman berwarna merah darah ditembakkan, dicampur dengan ribuan sinar cahaya dan diarahkan ke area di antara alis Luming. Dua keterampilan rahasia asal bekerja sama dengan sempurna dan sangat berbahaya. Namun, ekspresi Luming tetap sama. Dia membiarkan kedua serangan itu mendekatinya. Ketika kedua serangan itu hanya berjarak 10 meter darinya, Luming melancarkan gerakannya. Ledakan. Tubuhnya meletus seperti gunung berapi, melepaskan aura yang menakutkan. Setelah itu, Luming melancarkan pukulan. Kekuatan dahsyat itu bagaikan longsoran salju, melesat maju. Kemanapun kekuatan tinju itu lewat, sinar cahaya suci berhamburan. Pada akhirnya, kekuatan tinju menghantam pedang panjang Sangsi. Pedang panjang Sangsi bergetar hebat dan hancur. Kekuatan tinju itu tidak berhenti dan terus membombardir salib cahaya suci emas hingga meledak. Dengan satu pukulan saja, semua serangan Jabert berhasil ditembus. Aduh! Tubuh Qbert bergetar hebat saat ia mundur,
sambil batuk sejumlah besar darah. Kaisar Dewa tingkat ke-9. Kabert mengeluarkan raungan tak percaya dan kaget. Benar saja, Lu Ming tidak lagi menyembunyikan kultivasinya dan memperlihatkan kultivasi Dewa Kaisar tingkat ke-9. Dalam sekejap, kekuatannya meningkat terlalu banyak, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh Jabert sama sekali. Dia telah terluka parah dalam satu gerakan. Apa? Kaisar Dewa tingkat 9. Bagaimana mungkin? Aku sudah mengamati dengan saksama sebelumnya. Kultivasi Lu Ming hanya pada tingkat ke-8 alam Kaisar Dewa. Dia pasti menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan auranya. Itu terlalu mengerikan. Kultivasi Lu Ming sebenarnya berada di alam Kaisar Dewa tahap ke-9. Kemudian, dengan kekuatan pertempuran 12 bintangnya. Banyak orang terkesiap memikirkan hal ini, dan mereka sangat terkejut. Dewa Kaisar tingkat 9 dengan kekuatan tempur 12 bintang. Seberapa mengerikankah ini? Siapa yang bisa menjadi lawannya? Kaisar Naga Abadi Chapter 4408 Bahasa Indonesia. Bab 4408, Bab 4408 Cacat Kabert. Seorang Kaisar Dewa tingkat ke-9 dengan kekuatan tempur 12 bintang sungguh mengerikan. Konon katanya di suku manusia surgawi ada orang seperti itu, namun jumlahnya sangat langka. Lu Ming benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Bagaimana itu mungkin? Di sekitar ring pertarungan, tubuh Ye Chu Qianyu bergetar hebat, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang dalam. Kekuatan tempur seperti itu sudah di atas kekuatannya. Dia merasa sulit menerimanya. Itu karena dia baru saja memasang tampang angkuh dan berwibawa kepada Lu Ming, seakan-akan dia yakin bahwa Lu Ming akan menang. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin membunuh Lu Ming sekali. Namun, kekuatan tempur Lu Ming saat ini bukanlah sesuatu yang dapat ia hadapi. Bagaimana ia akan menghadapinya jika ia bertemu dengannya di masa mendatang? Untuk sesaat, pikiran Ye Chu Qianyu menjadi kacau. Asyik, di sekitar arena pertarungan lainnya, pedang panjang di punggung di Jianyi berdengung. Suara denting pedang bergema di langit, dan matanya menunjukkan keinginan bertarung yang kuat. Baik dia maupun Lu Ming berasal dari Ciliokosem kecil dan berasal dari tempat kecil di alam semesta purba. Dia selalu memiliki simpul di hatinya. Dia ingin mengalahkan Lu Ming dan membuktikan bahwa dia adalah orang pertama yang keluar dari Ciliokosem kecil. Namun, dia merasakan tekanan besar saat melihat kekuatan tempur Lu Ming saat ini. Menarik. Seperti yang diharapkan dari orang yang paling aku hargai. Sayangnya, mata Night Rose berkedip dengan cahaya aneh. Menakjubkan, menakjubkan, hahaha. Adapun dewa yang banyak sekali, ia bertepuk tangan dan tertawa. Dia memiliki hubungan dekat dengan Lu Ming. Semakin kuat Lu Ming, semakin bahagia dia. Lu Ming tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang di sekitarnya. Pada saat ini, dia telah menghilang dari tempat asalnya dan menerkam ke arah Jabert. Cepat, terlalu cepat, begitu cepat sehingga Jabert sulit menghindar. Enyah, Garbert meraung. Kedua belas sayapnya memancarkan cahaya suci yang menyilaukan, berubah menjadi 12 pedang emas yang menebas Lu Ming. Serangan ini luar biasa kuatnya, karena Jabert mengerahkan segenap tenaganya, membakar kekuatan sucinya. Namun, Lu Ming telah mengaktifkan kekuatan bertarungnya hingga 12 bintang, 2 bintang lebih tinggi dari Jabert. 2 bintang kecakapan tempur terlalu kuat, dan itu bukan sesuatu yang bisa dihentikan hanya dengan mempertaruhkan nyawa. Jari-jari Lu Ming membentuk cakar dan dia meraih ke bawah. Kelima jarinya bagaikan 5 tombak panjang, sangat tajam. Cakar itu mencengkeram 12 pedang tempur emas. Dengan suara keras, 12 pedang tempur emas itu meledak seperti kayu busuk. 12 pedang tempur emas meledak satu demi satu. Dalam sekejap mata, ke-12 pedang tempur emas itu meledak. Cakar Lu Ming telah mencengkeram sepasang sayap emas Jabert. Sudah kukatakan sebelumnya, aku sendiri yang akan mematahkan sayapmu. Suara dingin Lu Ming terdengar. Tidak, Jabert meraung. Namun, Lu Ming sudah bergerak dan menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Aduh, darah berceceran ke segala arah dan bulu-bulu emas beterbangan di udara. Lu Ming dengan paksa merobek kedua sayap emas Jabert. Ah! Ah! Jabert menjerit,
rambutnya menari tertiup angin, dan auranya cepat melemah. Sayap merupakan bagian terpenting dari ras malaikat, dan di sanalah potensi bawaan ras malaikat dipusatkan. Bagi ras malaikat, semakin banyak sayap yang mereka miliki, semakin kuat bakat dan potensi mereka. Jika sayapnya patah, berarti bakat dan potensinya akan patah. Bukan saja tingkat kultivasinya akan melemah dengan cepat, tetapi potensinya juga akan berkurang. Terakhir kali Jabert mematahkan sayapnya untuk melarikan diri, ia terpaksa melakukannya. Jika ia tidak melarikan diri, ia akan dibunuh oleh Luming. Ia tidak punya pilihan selain mematahkan sayapnya dan melarikan diri. Saat itu, dia telah menderita kerugian besar. Jika dia tidak menemukan keberuntungan yang menantang surga, dia tidak akan bisa pulih sama sekali. Kali ini, sayapnya patah lagi. Bukan dirinya yang patah, melainkan Luming. Terakhir kali, dia mengalami keberuntungan dan sembuh. Apakah akan ada keberuntungan seperti itu di masa mendatang? Sulit. Keberuntungan yang menantang surga hanya dapat ditemukan, tetapi tidak dapat dicari. Meskipun dia dapat pulih jika dia dibunuh oleh Lotus, dia tidak dapat memulihkan potensinya yang telah terputus. Dia dipenuhi dengan kebencian. Dia meraung dan melotot ke arah Luming. Luming, kau pantas mati. Kau pantas mati. Cepat atau lambat, aku akan membalas dendam 10 kali atau 100 kali lipat. Kabert terus berteriak seperti dia sudah gila. Brengsek. Ada juga malaikat yang kuat di antara orang-orang yang menonton pertempuran itu. Mereka juga meraung. Kabert telah membangkitkan garis keturunan Raja Malaikat. Garis keturunan ini terlalu langka. Dalam sejarah ras malaikat, hanya sedikit orang yang mampu melakukannya. Selama Kabert bisa tumbuh hingga puncak, akan ada sosok lain setingkat Overlord di alam semesta. Dia akan mampu menekan suatu area dengan kecakapan tempur yang tak tertandingi. Kekuatan ras malaikat pasti lebih kuat, bahkan bisa menekan 8 dari 10 unggulan teratas lainnya. Tetapi sekarang, sayap Kabert telah patah, dan bakat serta potensinya melemah. Bagi ras malaikat, ini adalah kehilangan yang sangat besar. Hati mereka sakit, dan kebencian mereka terhadap Luming tentu saja sangat besar. Apa yang kau teriakkan? Aku belum selesai. Luming berkata dengan acuh tak acuh, tangannya segera meraih sepasang sayap kedua Jabert. Teriakan Kabert tiba-tiba terhenti, matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Luming masih ingin mematahkan sayapnya yang lain. Kehilangan sepasang sayapnya telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki padanya. Sepasang sayap kedua akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar padanya. Tidak, tidak, jangan. Kabert berteriak ketakutan. Namun, Luming tidak menunjukkan belas kasihan. Sebaliknya, kalau sampai ia jatuh ke tangan Jabert, Jabert pasti akan menggunakan cara yang 10 kali lipat, 100 kali lipat, lebih kejam dari ini terhadapnya. Tidak perlu bersikap lembut hati atau bersimpati terhadap musuh. Aduh, Luming menariknya dengan kuat dan pasangan sayap kedua pun robek. Seperti balon yang mengempis, aura Kabert cepat melemah, dan cahaya di matanya meredup. Tidak, jangan, aku. Jabert berteriak, ingin mengakui kekalahan. Akan tetapi, bagaimana mungkin Luming membiarkannya mengaku kalah begitu saja? Suatu kekuatan dahsyat menyeruak, menguasai Jabert sepenuhnya, membuatnya tak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Jabert berjuang sekuat tenaga, matanya dipenuhi ketakutan. Cakar Luming sudah meraih sepasang sayap ketiga. Berhenti, berhenti. Apakah kau menyatakan perang terhadap ras malaikat? Aku bersumpah, jika kau terus menyerang, ras malaikat tidak akan beristirahat sampai kau mati. Beberapa dewa master dari ras malaikat meraung, mata mereka merah. Jika Luming terus mematahkan sayap Jabert, Jabert yang memiliki garis keturunan Raja Malaikat, akan benar-benar lumpuh. Bertarung sampai mati. Aku sangat takut. Luming mencibir, tetapi tangannya tidak berhenti. Dia merobek sepasang sayap ketiga. Napas Kabert semakin melemah, dan ia terjatuh ke tanah. Namun, Luming tidak berhenti. Dia meraih sayap keempat Jabert. Meskipun dia tidak bisa membunuh Jabert di sini, dia bisa melumpuhkannya. Luming tidak memiliki kebiasaan menahan musuh-musuhnya. Puff, puff, puff.
Luming terus menyerang dan merobek 3 pasang sayap terakhir Jabert. Aura Kabert sangat lemah dan dia lumpuh total. Kaisar Naga Abadi Chapter 4409 Bahasa Indonesia. Bab 4409, terlalu banyak ahli. Setelah mematahkan semua sayap Jabert, Luming menendang dan meledakkan kepala Jabert, membunuhnya. Pada saat berikutnya, Kabert bangkit kembali di Lotus. Namun, auranya sangat lemah dan matanya tumpul. Yang ada hanyalah rasa takut dan kebencian yang mendalam terhadap Luming. Keenam pasang sayapnya semuanya terkoyak, dan kerusakan yang dialaminya terlalu besar. Bahkan jika dia bisa pulih nanti dan mendapatkan kembali bakatnya sebelumnya, itu akan menjadi keberuntungan besar. Dengan garis keturunan Raja Malaikat, tidak perlu memikirkannya. Luming, Luming, Luming. Jabert terus menggeram. Kebenciannya terhadap Luming sangat besar. Namun, Luming bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Dia kembali ke Lotus dan mengalihkan pandangannya jauh untuk menyaksikan pertempuran di arena pertarungan lainnya. Orang ini, pada saat ini, hati Ye Chu Qianyu bergetar. Ketika dia melihat Luming, ada sedikit ketakutan di matanya. Ya, dia sedikit takut. Ia takut akan berakhir seperti Jabert jika berhadapan dengan Luming. Hatinya makin kacau. Kompetisi berlanjut. Setelah Luming meninggalkan ring pertarungan, 2 bunga teratai lagi terbang menuju ring pertarungan. Kali ini, giliran seorang jenius dengan 10 bintang kecakapan tempur melawan seorang pemuda dengan 9 bintang kecakapan tempur. Tidak banyak ketegangan dalam pertempuran ini. Perbedaan 1 bintang dalam kecakapan tempur juga merupakan kesenjangan yang besar. Meskipun ada perbedaan 1 bintang dalam kecakapan pertempuran, dan masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan, hanya sedikit orang yang mampu membalikkan keadaan. Dalam situasi di mana kekuatan bertarung mereka lebih rendah 1 bintang dan mereka masih bisa membalikkan keadaan, kecuali atribut mereka saling mengimbangi dan mereka mempunyai teknik rahasia yang bisa mengimbangi pihak lain, akan sangat sulit untuk menang. Kedua belah pihak saling bertukar kurang dari 10 gerakan, dan pihak yang memiliki 9 bintang dalam kemampuan bertarung dikalahkan. Faktanya, tidak banyak petarung bintang 9 di arena pertarungan tempat Luming dan yang lainnya berada. Hanya ada 4 orang. Lagi pula, hanya ada sekitar 30 orang dengan kekuatan pertempuran bintang 9 secara total, dan mereka dibagi menjadi 7 platform pertempuran. Setiap platform pertempuran hanya memiliki sekitar 4 atau 5 orang, dan yang lainnya semuanya memiliki kekuatan pertempuran bintang 10. Dapat dikatakan setiap pertandingan merupakan pertarungan puncak. Pertarungan di tiap ring pertarungan sangatlah seru. Kompetisi dilakukan pertandingan demi pertandingan. Perbedaan kekuatan, misalnya perbedaan tingkat bintang, akan dengan cepat menentukan pemenangnya. Namun, bagi mereka yang memiliki kekuatan pertempuran kelas bintang yang sama, mereka biasanya harus melalui pertempuran sengit untuk menentukan pemenangnya. Paling-paling, akan ada bentrokan antara mereka yang memiliki kekuatan tempur bintang 10. Lagi pula, sangat jarang memiliki kekuatan tempur bintang 11, dan masih relatif jarang untuk bertemu mereka sekarang. Tidak lama kemudian, Ling Yuwei memasuki arena. Lawannya adalah seorang pria kekar dari suku manusia surgawi yang memiliki kekuatan tempur bintang 10. Kali ini, Ling Yuwei telah memperlihatkan kekuatan tempur yang sangat mengejutkan. Pohon Roh Kudus muncul dan berakar di udara. Pohon itu tampak menyatu dengan Ling Yuwei karena sejumlah besar esensi Qi mengalir ke dalam tubuhnya. Ling Yuwei menarik busurnya dan menembakkan anak panah. Pria kekar dari suku manusia surgawi itu terbunuh oleh 1 anak panah. Tidak banyak trik rumit yang dimiliki anak panah itu. Yang dimilikinya adalah kekuatan serangan yang mengerikan. Begitu dia menyerang, hidup dan mati akan diputuskan dalam sekejap. Anak panah itu mengejutkan semua orang yang ada di tempat kejadian. Bahkan para dewa pun merasa khawatir. Hal ini karena kekuatan panah ini telah mencapai 11 bintang. Favorit surga tak tertandingi lainnya dengan 11 bintang kehebatan pertempuran telah muncul. Banyak orang yang hatinya tak dapat tenang. Kali ini, benar-benar gila. Para jenius yang mengerikan terus bermunculan, membuat suku manusia surgawi merasakan tekanan yang besar.
Para pembudidaya suku manusia surgawi tampak muram. Beberapa elf yang hadir sangat gembira melihat ini. Ini adalah putri peri, putri mereka. Putri elf itu sangat kuat. Ketika dia mencapai puncak kultivasinya di masa depan, dia pasti akan mampu memimpin ras elf menuju kemakmuran yang lebih besar. Di masa mendatang, mereka bahkan mungkin mampu masuk ke posisi 10 besar dan menjadi salah satu dari 10 ras teratas. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira dan gembira? Para peri dipenuhi dengan antisipasi. Kemudian, tibalah giliran Ye Chu Qianyu. Saat lawan Ye Chu Qianyu melihat bahwa itu adalah Ye Chu Qianyu, seorang kaisar, dia langsung mengaku kalah. Tak lama kemudian, babak kompetisi ini berakhir. Babak kedua dimulai dan giliran Lu Ming lagi. Kali ini, lawan Lu Ming adalah seorang pemuda dengan kekuatan tempur bintang 9. Setelah melihat Lu Ming, dia mengaku kalah dengan sangat cepat. Lu Ming memiliki kekuatan tempur 12 bintang. Tidak perlu bertarung sama sekali. Daripada terbunuh dan kehilangan esensinya, lebih baik menyimpan energinya untuk berurusan dengan orang lain. Lu Ming dengan mudah meraih 2 kemenangan berturut-turut. Lu Ming tidak tertarik dengan persaingan di balik ring pertarungan tempat dia berada. Itu karena Lu Ming sudah tahu siapa yang terkuat. Di panggung pertarungan surga ini, yang terkuat seharusnya adalah dia, Ling Yuwei, dan Ye Chu Qianyu. Yang lainnya hanya memiliki 10 bintang kecakapan tempur. Lu Ming tidak ambil pusing. Perlu disebutkan bahwa sayap kabar telah patah, dan kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Dia telah menjadi orang terlemah di arena pertarungan ini. Setelah itu, dia dengan mudah dikalahkan oleh seseorang. Saat ronde ini berakhir, Ling Yuwei dan Ye Chu Qianyu juga menang. Kemudian, babak ketiga dimulai. Di babak ini, Lu Ming bertemu dengan eksistensi dengan kekuatan tempur bintang 10. Pihak lain juga mengakui kekalahan dengan sangat sederhana. Lu Ming dengan mudah meraih 3 kemenangan berturut-turut. Namun, pada saat ini, pertarungan di arena pertarungan lain menarik perhatian Lu Ming. Faktanya, hal itu juga menarik perhatian orang lain. Itu karena ada pertempuran di antara mereka berdua. Kaisar Jianyi melawan seorang kaisar. Kaisar itu memiliki 11 bintang kecakapan tempur, namun Kaisar Jianyi juga telah meledak dengan kecakapan tempur yang mencengangkan, yang juga mencapai 11 bintang. Keduanya bertarung dengan gila-gilaan dan bertukar ratusan jurus, tetapi tetap saja tidak ada pemenang yang jelas. Hal ini mengejutkan semua orang. Itu karena seorang jenius tak tertandingi lainnya telah muncul, eksistensi yang sebanding dengan kaisar. Setelah Bubbles, Qiu Yue, Dan, Ling Yuwei, Night Rose, dan Lu Ming, ada lagi seorang jenius tak tertandingi yang sebanding dengan putra surga. Para ahli Heaven Sprite tingkat ini sangat langka, tetapi sekarang, mereka bermunculan seperti rebung setelah hujan. Sungguh mengejutkan. Kuncinya adalah, apakah ini semuanya? Mungkin tidak. Mungkin sebagian orang belum pernah bertemu lawan yang dapat menggunakan kekuatan penuhnya dan belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Beberapa orang sudah mati rasa terhadapnya. Pada akhirnya, di Jianyi dan Kaisar bertukar lebih dari 500 gerakan, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Lalu, suara tua itu terdengar, menilai keduanya terikat. Ini adalah pertempuran pertama antara mereka berdua. Dan kemudian, jumlah pertarungan pada level ini perlahan meningkat. Bubbles juga bertemu dengan Putri Suci. Keduanya bertukar lebih dari 200 gerakan, dan pada akhirnya, Bubble menang dengan selisih tipis dengan mengandalkan kekuatan ruang waktu yang mendalam. Putri Suci telah dikalahkan dalam pertempuran di tingkat yang sama, yang membuat para pembudidaya suku manusia surgawi tampak sangat kesal. Kemudian Dan pun bertemu dengan tandingannya. Namun, lawannya sangat menakutkan. Kekuatan bertarungnya telah mencapai batas 11 bintang, dan dia adalah eksistensi yang sangat kuat bahkan di antara putra dan putri surga. Setelah pertarungan hebat, Dan akhirnya dikalahkan dengan sedikit kerugian. Kaisar Naga Abadi Chapter 4410 Bahasa Indonesia. Bab 4410, Kuda Hitam dari Suku Manusia Surgawi, Ye Qiuxian. Setelah beberapa waktu, Xian Yanxing akhirnya bertemu dengan Putra Surga.
Ada 9 putra dan putri surga di 4 istana surgawi, tetapi hanya ada 7 panggung pertempuran. Dengan kata lain, setiap panggung akan memiliki setidaknya 1 putra dan putri surga. Setelah serangkaian pertempuran, cepat atau lambat mereka akan bertemu. Pertarungan ini menimbulkan kehebohan. Semua orang tercengang, termasuk mereka yang terlibat. Itu karena Xian Yanxing telah mengalahkan Putra Langit dengan mudah. Itu terlalu mengejutkan dan tidak dapat dipercaya. Di dunia ini, siapakah yang dapat mengalahkan Putra Surga dengan kekuatan yang begitu dahsyat? Dulu, konon hanya tokoh-tokoh papan atas di antara putra dan putri surga yang bisa melakukannya. Namun kini, ada satu lagi. 12 bintang kecakapan tempur. Tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa Xian Yanxing pasti memiliki kekuatan bertarung 12 bintang. Ada banyak sekali jenius di dunia. Setelah Lu Ming, muncul lagi kekuatan tempur 12 bintang. Para dewa dan orang-orang surgawi yang dimuliakan dari suku manusia surgawi semuanya memiliki ekspresi muram. Lu Ming dan Xian Yanxing. Sudah ada 2 karakter yang menantang surga seperti itu. Bahkan dalam sejarah suku manusia surgawi, tidak banyak orang seperti dia. Generasi manusia surgawi saat ini diberkati dengan keberuntungan besar. 2 orang setingkat ini muncul secara tiba-tiba, yang merupakan kejadian langka dalam ratusan juta tahun. Namun, kini ada 2 sosok setingkat ini di luar suku manusia surgawi. Ini berarti bahwa generasi muda suku manusia surgawi tidak dapat lagi menekan suku-suku lainnya. Mereka merasa sulit menerima hal seperti itu. Sebab, hal semacam itu hanya terjadi pada beberapa era dalam sejarah. Sama seperti era kereta terbang dan Tang Feng. Pada akhirnya, fakta juga membuktikan bahwa setelah orang-orang pada zaman itu mencapai kesuksesan besar, mereka memiliki pengaruh yang menggetarkan di istana surgawi. Pengaruh ini belum hilang sampai sekarang dan masih berlanjut. Mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Mata para pemuja surgawi dari istana surgawi berkedip-kedip, dan mereka semua menampakkan niat membunuh yang dingin. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini pergi. Benar. Kirimkan beritanya kembali. Apapun yang terjadi, kita harus memindahkan beberapa orang ke sini. Setelah kota abadi tertinggi menghilang, kita akan memastikan bahwa semua orang ini tetap di sini. Beberapa yang mulia surgawi mulai berdiskusi secara rahasia. Di mana kita bisa mendapatkan lebih banyak orang. Saat ini, iblis jahat di alam semesta yang gelap sedang melancarkan serangan yang sering. Ada banyak iblis jahat dari alam asal. Kita butuh banyak ahli untuk berjaga-jaga terhadap mereka. Kita hanya bisa memindahkan mereka dari tempat pembuangan sampah alam semesta. Paling-paling, kita hanya akan menyerahkan sebagian keuntungannya. Namun, beberapa orang ini harus disingkirkan. Begitu mereka berhasil, mereka akan terlalu berbahaya jika mereka bergabung dengan kereta terbang, Tang Feng, dan yang lainnya. Benar, saya juga setuju. Sebarkan beritanya. Setelah beberapa tokoh tingkat surgawi yang terhormat selesai berdiskusi, seseorang diam-diam menyebarkan berita itu. Setelah Xian Yanxing mengalahkan putra surga, terjadi pertempuran besar lainnya yang menarik perhatian semua orang. Itu adalah pertarungan antara 2 kultivator suku manusia surgawi. Salah satu dari 2 kultivator suku manusia surgawi adalah putra surga dengan 11 bintang kekuatan tempur. Kekuatan tempurnya tak tertandingi. Adapun manusia surgawi yang satu lagi, dia bukan salah satu dari 9 putra dan putri surgawi, sehingga dia tidak begitu menarik perhatian. Namun kali ini menarik perhatian semua orang. Menghadapi putra surga ini, dia bukan saja tidak mengaku kalah, tetapi dia juga sangat tenang dan sabar. Setelah putra surga membuat pihak lain mengakui kekalahan, dia langsung bergerak. Namun, hasil pertempuran itu mengejutkan semua orang. Putra Langit sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan bukan hanya sedikit, tetapi benar-benar dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ia terus-menerus ditekan. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, Putra Langit dikalahkan. Ia memuntahkan darah dan meninggalkan arena pertarungan. Semua orang tercengang, lalu mereka pun menjadi gempar. Tentu saja, suku manusia surgawi sangat gembira setelah keterkejutan awal mereka.
Ini karena kuda hitam telah muncul di suku manusia surgawi. Seorang jenius tak tertandingi yang sebelumnya tidak begitu terkenal telah muncul. Bahkan para tokoh berpangkat terhormat di surga pun merasa gembira. Siapa namanya? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Salah satu yang mulia surgawi bertanya. Seorang jenius tak tertandingi yang dapat dengan mudah mengalahkan putra surga sebenarnya tidak pernah terdengar sebelumnya. Dewa langit yang terhormat, aku kenal anak ini. Namanya Ye Qiuxian. Dulu, penampilannya tidak terlalu menonjol di antara generasi muda, jadi semua orang mengabaikannya. Sekarang tampaknya dia terlalu rendah hati dan tahu bagaimana bertahan. Tapi sekarang, dia telah membuat dunia takjub dengan satu prestasi gemilang dan melambung ke langit dalam sekali gerakan. Seorang kultivator suku manusia surgawi, dewa-dewa, buru-buru menjawab. Ye Qiuxian, bagus, bagus, bagus. Para yang mulia surgawi mengangguk dan berkata, oke. Ye Qiuxian ini benar-benar memiliki kekuatan tempur yang hebat. Ye Chu Tianji dan Kamu Ling Hongye sama-sama mengerutkan kening saat mereka merasakan tekanan. Untuk bisa mengalahkan seorang putra langit yang memiliki 11 bintang kecakapan tempur hanya dalam 10 gerakan, sudah barang tentu bahwa Ye Qiuxian juga memiliki 12 bintang kecakapan tempur, yang setingkat dengan mereka. Tak perlu dikatakan lagi, persaingan dalam suku manusia surgawi akan semakin ketat di masa depan. Mereka memiliki lawan kuat lainnya. Lebih banyak orang mendesah. Kali ini, jumlah ahli benar-benar terlalu banyak. Mereka terus muncul seolah-olah tidak ada habisnya. Dulu, 11 bintang kecakapan tempur sudah merupakan puncaknya, dan itu sangat langka di seluruh alam semesta. Namun sekarang, mereka muncul satu demi satu. Bahkan 12 bintang kecakapan tempur yang mampu menekan era alam semesta juga muncul terus-menerus. Pertama, Lu Ming dan Xie Nianxing. Sekarang, bahkan suku manusia surgawi pun muncul. Banyak orang menghela napas. Ini adalah era di mana banyak bintang bersinar. Era yang luar biasa. Sangat mungkin era kejayaan 60 tahun bintang lalu akan terulang kembali. 60 tahun bintang yang lalu, era itu juga dipenuhi bintang. Suku manusia surgawi penuh dengan para ahli dan teladan yang menakutkan. Hal yang sama berlaku pada ras lain, kecuali Tang Feng dan kereta terbang, dua hal yang tabu. Itu adalah era yang sangat gemilang, dan pada akhirnya, perang yang menghancurkan surga pun pecah. Apakah era kejayaan itu akan muncul kembali? Orang ini, Lu Ming mengamati Ye Qiuxian dengan saksama. Entah mengapa, hatinya terasa tertekan. Ya, ini adalah perasaan otomatis. Dia punya firasat bahwa Ye Qiuxian bukanlah orang yang sederhana. Dia mungkin belum menunjukkan kekuatan aslinya dalam pertempuran tadi. Mungkin, dia akan menjadi lawan yang menakutkan. Lu Ming punya pikiran. Suku manusia surgawi memang tidak sederhana. Mereka tidak bisa diremehkan. Pada saat ini, Lu Ming telah melalui 9 putaran kompetisi. Dia tidak bertarung dalam 9 ronde terakhir. Mereka yang pernah bertemu Lu Ming semuanya mengaku kalah. Lagi pula, perbedaannya terlalu kentara. Perbedaan antara dia dan yang lainnya setidaknya 2 bintang. Jika ada perbedaan 1 bintang dalam kecakapan bertempur, maka mereka masih bisa bertarung, dan masih ada kemungkinan untuk menang. Namun, selisih 2 bintang itu terlalu besar. Peluang untuk menang sangat kecil, hampir tidak ada. Lu Ming sedikit santai dan meraih 9 kemenangan berturut-turut. Di panggung mereka, Ling Yue dan Ye Chu Qianyu juga dengan mudah meraih 9 kemenangan berturut-turut. Namun, pada awal ronde ke-10, Lu Ming akhirnya bertemu lawan yang menarik. Ye Chu Qianyu.